Yuda, Ya, mau tanya tentang orang yang penjual dan pembeli togel. Kalau dapat hasil dari togel, kasih buat pelayanan di gereja, baik atau tidak. Lalu adakah ayat Alkitab yang melarang perbuatan ini? dapat togel. Lalu kasih perpuluhan togel nih sama ya ini pasang kupon putih kayak begitu ya. Kalau dulu zaman zaman kami saya dapat masih sampai yang porkas. Porkas turun ke SD SB. Lalu sekarang kupon putih atau mungkin sekarang sudah lebih terkenal dengan judi-judi online ya. Dan banyak orang yang main judi online ya, namanya judi itu kan awalnya dia mengikat dulu. Ya awalnya ontong-ontong, untung, tapi lama-lama akhirnya habis, tidak ada orang yang kaya raya karena judi, itu tidak ada. Kalaupun ada itu menipu dan sesaat saja. Nanti ujung-ujung hancur. Nah, memang kata judi di Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada ya. Saudara cari judi sampai dunia kiamat di Alkitab tidak ada kata judi. Tapi praktek judi itu dikaitkan dengan satu dosa yang bernama dosa cinta uang. Nah, kalau cinta uang atau hamba uang itu larangannya secara jelas. Banyak di Alkitab. Ya, contoh yang saya sering ingatkan jemaat itu tidak boleh lupa. Karena banyak orang tuh mau kaya dari judi, cari nafkah dari judi. Saya pikir ini menjadi salah. Saya pernah melakukannya. Dan saya seorang penjudi berat yang diselamatkan Allah. Jadi saya berani berkata bahwa judi itu memang dosa. Jadi dosanya atau dosa atau tidaknya satu perbuatan itu tidak tergantung dia tertulis di Alkitab atau tidak secara terang-terang. Ya, kalaupun dia tidak tertulis secara terang-terang, tapi ternyata secara implisit ya dari ayat-ayat tertentu sedang berkaitan dengan hal tersebut, maka jelas itu adalah dosa. Contoh, data-data yang sebenarnya kalau dikaitkan ada hubungannya dengan dosa tersebut adalah 1 Timotius 6 mulai ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Pasang judi online pikir mau untung besar, tahu-tahu rugi besar sampai bangkrut, melarat karena ditipu orang. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lalu ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sudah pasti judi masuk di dalamnya, termasuk judi online. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Judi adalah manifestasi cinta uang dan akan berujung duka, sengsara, runtuh, celaka, dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada, jangan percaya dengan judi, ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan Anda, kalau itu sudah terjadi dan yang main judi, entah judi apapun, kalau yang Anda angkat adalah togel, tapi saya kaitkan semua judi ya. Mau main kartu, main ayam, semua itu judi. Lalu Anda bawa perpuluhan, itu diterima tidak? Ayo jelas tidak dong. Kenapa? Karena judi itu adalah satu bukti bahwa orang tidak hormat Tuhan, tidak cinta Tuhan, dan terlalu khawatir dengan hidupnya. Khawatir itu dari kata Yunani merimnao atau merimna, di mana khawatir artinya pikiran yang bercabang. Dan khawatir itu melahirkan salah satu sifat, yaitu aktif negatif. Aktif negatif, dia aktif sekali tapi bertentangan dengan firman Allah. Salah satunya judi, belum lagi yang tipu orang, korupsi, makan uang haram, ya, segala macam. Nah, itu semua adalah manifestasi karena khawatir, takut mau makan apa, pakai apa, bangun rumah pakai apa, segala macam berkaitan dengan hal-hal lahiriah atau kebutuhan lahiriah, maka mulailah dia aktif negatif. Dia aktif tapi bertentangan dengan firman Allah.
Berarti ini adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sanggup memelihara dia dan Yesus sanggup memberkati dia dengan berkat yang benar, berkat yang kudus, berkat hasil jeripaya peras keringat, putar otak, banting tulang. Karena Alkitab melarang orang malas kan. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Kan begitu. Itulah manifestasi orang beriman. Sedangkan yang melawan firman Allah seperti judi, tipu, korupsi dan lain sebagainya, jelas itu duit haram dan itu tidak boleh bawa ke gereja. Saya sudah khotbah ini di gereja Tuhan yang saya pimpin. Ya. Nah, kalau gereja Tuhan yang saya pimpin saja saya khotbah begitu, apalagi saya khotbah di gereja orang lain yang undang saya, sudah pasti saya akan omong. Apalagi di radio ini gitu loh. Jadi itu manifestasi orang tidak beriman ya. Jadi kalau orang tidak beriman itu, jangankan persembahannya, orangnya saja Tuhan tolak. Apalagi persembahannya. Tolong diperhatikan. Apa dasarnya atau apa yang bisa menjadi pendukung? Saudara, ide tentang persembahan itu dimulai dari cerita Kain dan Habel. Ya, ulang. Ide tentang persembahan itu dimulai dari cerita Kain dan Habel. Kita tahu bagaimana respon Tuhan terhadap persembahan Kain dan persembahan Habel. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Bicara tentang persembahan, bicara tentang ibadah. Dalam ibadah pasti ada persembahan. Nah, kalau orangnya tidak beriman, lalu dia bawa persembahan, sekali lagi, dia mau bawa 7 miliar, 100 miliar pun Tuhan tolak. Karena orangnya ditolak lebih dahulu. Makanya pendeta, supaya Anda bersih, Anda harus khotbah ini dari gereja. Uang judi, uang tipu jangan bawa ke gereja. Saya sudah melakukan itu. Bagaimana dengan pendeta-pendeta lain? Apakah Anda juga melakukannya? Sebaiknya begitu. Ayo kita lakukan. Supaya jemaat itu jangan asal-asal aja bawa uang ke gereja. Karena kalau kita tidak khotbah berarti kita pendeta muka uang. Kita tidak peduli uangnya uang apa. Mau uang tipu, uang korupsi, uang judi. Yang penting uang masuk di gereja. Uang bikin susah orang. Ya, bersenang-senang peras orang. Orang menderita mau mati. Lalu kita tambah kaya. Lalu itu uang kita bawa ke gereja. Tidak boleh. Tuhan tolak. Ya, saya mesti ngomong ini. Karena banyak orang sembarang saja bawa-bawa uang ke gereja. Kau pikir Tuhan miskin kah? Hei, Tuhan tidak butuh uang haram. Tuhan tidak miskin. Allahku pencipta langit dan bumi. Dari tidak ada menjadi ada. Kita punya napas saja dia yang cipta kok. Jangan anggap remeh Tuhan dengan uang. Aduh, saya paling keras masalah itu. Ya, saya sudah bicara. Jangan ada alasan bilang, oh Pak Mel belum omong makanya kami bawa. Aduh, dari dulu sejak saya gembala saya sudah bicara ini. Tanya tuh jemaat-jemaat Tuhan yang setia bergereja di tempat saya. Berapa kali Bapak Gembala mau ngomong itu? Ya, ulang-ulang. Asal ingat itu beta hantam. Jangan kau bikin kotor rumah Tuhan dengan uang kurang ajar. Tidak boleh. Pendeta separuh mungkin ya. Ada pendeta yang bilang, sudah tidak usah omong lagi kok. Uang kan tidak berdosa. Oh, kata siapa? Mari kita belajar. Kalau orangnya ditolak, persembahannya ditolak. Perhatikan. Mari kita lihat ya. Kejadian 4 mulai ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga ayat 4 mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya itu. Saudara lihat ayat 4. Orangnya disebut dahulu baru persembahannya. Maka Tuhan mengindahkan Habel. Habelnya dulu diterima. Jangan saudara mau ditipu setan ya. Dirimu kau tidak kasih tapi uangmu masuk gereja. Buat apa? Tuhan cari kau dahulu bukan uangmu. Ada orangnya titip perpuluhan di orang. Lu tolong bawa
titip persembahan, titip pembangunan, tapi dia hanya tidak pernah masuk gereja. Menurut saya ada yang tidak beres dengan hidup Anda. Lalu bilang, beta ini ibadah online. Hei, corona sudah menurun, bahkan mungkin sudah hilang kah? Menurun lah, jangan bilang hilang. Kamu main online terus, pergi gereja. Gereja itu pertemuan, harus ketemu orang. Karena gereja bukan hanya menyembah Allah, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Hanya bilang online terus. Kecuali Anda memang punya gereja belum buka, atau kita lagi dalam pandemi, ini sudah endemi kok. Kenapa kita masih online? Ya. Jadi Anda lihat, Tuhan mengindahkan Habel dahulu, baru korbannya. Jadi jangan sistem titip uang tapi dirimu kau tidak pergi. Tuhan cari kau, tapi kalau kau tidak mau, nanti mati mampus kau, masuk neraka. Lebih lalu pun diri terlalu hebat. Kita kasih ingat saya, sonde mau mati mampus lalu. Ya. Ayat 5. Lihat persoalan Kain. Siapa yang ditolak dahulu? Persembahannya atau orangnya? Ayat 5. Tetapi Kain. Nah, orangnya disebut dahulu. Dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kenapa itu? Karena Habel itu orang beriman, Kain tidak. Dari mana kita tahu? Tafsirannya bisa luas, tapi saya langsung to the point aja. Buat apa putar-putar buang waktu, langsung to the point. Toh, Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korbannya yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, itu iman. Kalau Habel dikatakan karena iman, berarti Habel itu orang beriman, sedangkan Kain tidak. Karena ayat 4 dari Ibrani 11 ini mengkontraskan antara Kain dan Habel, mengkontraskan antara persembahan Habel dan persembahan Kain. Kain orang beriman, karena Tuhan lihat imannya, maka persembahannya diterima. Habel orang beriman, maka persembahannya diterima. Kain tidak. Makanya Roma pasal 14 ayat 23 bagian akhir dia bilang, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, Anda tanya judi, togel, itu tidak berdasarkan iman, justru melawan iman itu. Maka jelas persembahan karena togel, korupsi, tipu, hasil pelacuran, jual diri, ya apalagi. Dapat doi dari om-om, orang pembini, orang pulaki kasih lu doi karena lu jual diri, lalu kau bawa persembahan. Jangan bawa, Tuhan tolak. Lu bertobat dulu. Jangan jual diri lagi, jual salome atau jual apa kok, es pisang hijau kok, jual RB fix kok, itu lebih enak daripada lu jual diri. Tubuhmu itu Tuhan Yesus bayar di Golgota setengah mati, baru itu om yang apa. Jadi tolong ini apa ya, persembahkan kepada Yesus. Tuhan berkati.